Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawing Mirror Misteri Horor. Oke, jadi ini pertamanya aku kenalin dulu ya. Kenalin, aku Priti. Aku Novi. dan aku Furi. Pada kesempatan ini kita akan bacain case-case horor, cerita horor yang pernah kita alamin atau pernah kita baca yang jadi pengalaman kita. Jadi langsung aja nih guys. Oke. Jadi Pertama mau siapa nih yang mau cerita? Siapa dulu? Aku aja kali ya. Ngikut sih. Lama kalian soalnya. iya boleh. Oke. Jadi kali ini aku cuma mau ngasih pengalaman ya, nyeritain pengalaman aku waktu masih kecil. Jadi ceritanya tuh ini sekitar umur berapa ya? Pokoknya aku masih SD, lupa kelas 3 atau 4-an gitu. Iya. Itu tuh waktu itu aku lagi sakit gigi. Sakit hati. Udah SD baru serius. Aduh, udah, Bu. Ini sakit gigi. Iya, sakit gigi. Sakit Oke. gigi. Nah, sakit gigi, tau lah sakitnya gigi itu kayak gimana gitu kan. Aku nangis. Waktu itu tengah malam jam 11 naik ke 12 lah. Pokoknya itu kan udah memasukin tengah malam gitu kan. Cuman di situ aku tidurnya masih bareng sama orang tua aku. Jadi kayak bertiga gitu. Iya. Bertiga. tidur bareng gitu ya? Nah, bertiga. Nah, gara-gara aku sakit gigi, jadi aku kayak kebangun, terus aku nangis gitu, terus nangisnya tuh lama banget, gak diem-diem, emang saking sakitnya aku nggak bisa nahan gitu. Iya Nangis. sih, soalnya kalau sakit gigi orang gede aja biasanya nangis, apalagi yang masih bocil kayak kamu ya. Iya dong pasti. Soalnya kan sakit gigi juga lebih sakit daripada sakit hati sih. Oke, Lo tapi punya hati? bentar. Tapi Alhamdulillah masih. topik kali ini kita nggak ngebahas sakit gigi sih sebenarnya. Ya, lanjut aja ya. Iya, Jadi langsung. waktu aku sakit gigi tuh kayak kan nangis. Ibu aku marah kayak gini loh. Apaan sih berisik banget gitu loh. Mending kamu tuh tidur sana deh, tidur di luar, tidur di ruang tamu gitu kan. Aduh, Aku ibu kamu kolot banget. Iya, disuruh tidur di luar di Sebenarnya ruang sih. tamu gitu kan. Terus aku ya udah deh keluar aja sambil nangis gitu kan. Nah, aku emang tiduran di sana kan. Ada ruang tamu, cuman di situ ada televisi sama kasur kayak kasur lantai gitu loh. Aku Iya. rebahan lah di situ kan. Sambil nangis gitu. Tapi nggak tahu kenapa mata aku tuh mengarah ke jendela. Itu jendela rumah bagian mana ya? Bagian barat. Dan kebenaran itu tuh kebetulan nggak ketutup sama gorden. Oh, masih kebuka gitu ya? Berarti buka. Masih kebuka. Aku coba kayak diam manteng gini. Apaan tuh? Gitu. Apaan tuh? Ada ini apa namanya putih-putih gitu kan, bajunya putih terus rambutnya panjang, dia ke depan kayak gini gitu tangan. Kondisi malam dan pasti udara dingin ya kalau terus- misalkan di ruang tamu. Itu Halo mungkin. enggak, emang bener-bener lihat aku mah. Oh, Terus bener lihat. ini jendela terus atasnya jam dinding, terus aku lihat wah jam 12 gitu kan, kayak ini udah overthinking duluan gitu, itu beneran apaan gitu kan. Apalagi waktu kecil ya itu ya berarti ya. Anak kecil kan biasanya bisa ya sih Bisa kalau lihat gitu misalnya. ya? Terus Iya. aku kayak misalnya gini, samperin gak ya, terus cuman aku sendirian, ngapain juga samperin gitu kan. Terus nyobalah tiduran aja, terus aku tuh nutupin muka aku pakai selimut gitu kan. Aku coba deh tutup, ngumpet dulu, siapa tahu itunya Panik. hilang gitu kan. Terus aku buka, wah kok masih ada, masih ada, terus apaan sih sebenarnya, tapi dia tuh nggak gerak. Kayak diem aja gitu, diem gini gitu kan. Terus Mungkin gara-gara kamu berisik kali. ya nggak tahu ya itu Kamu berisik sesosok- dianya keganggu. sosok astral atau apa gitu kayak nggak tahu. Terus aku kata bapakku ini, katanya kan kita derajat manusia sama setan kan lebih tinggian manusia ya Iya, derajatnya ya. setannya jangan di aku tolong. Terus enggak kan kata bapakku gini, kalau emang kamu takut jangan diliatin, kalau kamu takut diberani-beraniin aja gitu kan. Bapakku pernah Iya. bilang gitu, ya udah aku berani-beraniin aja lah, sok kuat gitu loh, se-gentleman. Mah aslinya merinding banget sumpah, udah deg-degan cuman tetap selai gitu kan ya. Udah, terus aku ini memutuskan untuk balik ke kamar lagi. Ini tuh aku udah diem, nangisnya udah diem, tapi masih sakit, tapi aku kayak nahan banget gitu loh, saking aku nggak mau lah gitu kalau sampai disamperin beneran, sampai dia ngedeketin aku gitu kan. Aku ambil selimut aku, terus aku pergi, aku masuk ke kamar lagi kan. Pas udah paginya tuh aku cerita lah sama ibu aku kalau aku diliatin itu kan. Tapi menurut ibu aku katanya, alah mungkin itu sorotan bulan, karena emang hari itu ngepasin sama bulan purnama. Iya. Saya kamu lagi masih kecil cerita kayak gituan ke ibu kamu, pasti ibu kamu mikirnya juga percaya gitu. yang Kan katanya bulan purnama. It's okay, nggak masalah, aku mencoba positive thinking ya kan. Tuh cuman aku masih penasaran lagi nih.
emang beneran bulan purnama nggak sih? Nah, jadi malam selanjutnya aku sengaja bangun di jam yang sama. Kan secara kalau bulan purnama posisi sempurnanya bulan nggak cuma 1 malam doang kan? Iya, biasanya 2 sampai 3 malam pun bisa. Gitu. Nah terus aku waktu itu bangun, aku ngeliatin jendela, nggak ada. Berarti sekali itu aja. Beneran yang langsung beneran berarti itu waktu itu emang kamu sempat diliatin aja gitu ya, dikasih sosok Iya. gitu. Mungkin ya kayak negor aku biar diem gitu kaliannya, soalnya ngeberisikin orang-orang tidur, ngeganggu lah mungkin. Tahu nggak sih kamu itu sama aku serumit gitu. Tolong hargai aku. Ini dia mikirnya gitu. Ya mungkin itu sih cerita pengalaman dari aku waktu kecil. Sebenarnya masih banyak, tapi Salah satunya itu ya. salah satunya itu. Kamu terkesan horor banget kalau banyak. Iya. Kayaknya udah berteman sama setan. Setannya sampingan gitu ya. Kamu dong. Kalian dong, kalian setan. Enggak. Kalau kamu sendiri Nop, pernah nggak? Ini aku lanjut ya. Aku mau cerita pengalaman horor aku yang mungkin ini anak-anak pondok biasanya pernah ngalamin sih. Biasanya kan kalau di pondok itu terkesan ada yang mistis-mistis kayak gitu. Nah pas itu tuh kejadiannya pas aku kelas SMA, pas mondok di SMA. Habis itu tuh kejadian pas jam ya sekitaran kayak kamu tadi Prit, Sama. jam 12-an. Emang ngapain gak tidur kamu jam segitu? Iya, di pondok emang nggak ada jam malamnya Nah gitu. kalau di sana, kalau di pondok itu biasanya kalau mau ada kegiatan besoknya kita itu malamnya prepare karena kan kalau sore nggak bisa karena kita kegiatannya sampai maghrib sampai isya gitu. Jadi malam-malam kita prepare buat persiapan besok. Niatnya biar besoknya nggak tergesa-gesa gitu loh. Nah abis itu aku kan bertiga sama temanku nih di kamar samping. Itu ada kayak suara geledak gitu loh. Belum. Apa sih kayak suara Barang jemuran, jatuh. barang jatuh sama jemuran gitu loh. Terus ya Keseret kayak angin. gitu lah. Hah? Keseret angin atau gimana? Ya nggak tahu pas kita ada belakang itu ternyata ada kayak sosok cewek pakai baju coklat. Baju pramuka. Kayak gitu. Terus jalan gitu loh. Dan itu yang lihat nggak hanya aku tok, yang lihat tuh kita bertiga lihat semua. Jadi yang satu ruangan sama kamu gitu. Iya lihat semua. Dan itu punya usut ya. Sebelum kejadian itu tuh ada temenku yang waktu SMA itu dia meninggal pas kecelakaan. Pas itu 7 harinya. Ya mungkin dia ngingetin kita untuk doain apa gimana nggak tahu ya. Tapi Kok enggak kenapa bisa muncul gitu? Dia maksudnya itu dia dia itu teman dekatnya apa sih? temanku yang yang pas 3 yang kita bertiga itu. Mungkin salah arwah satu. penasarannya atau jin Iya, kodenya. kan bisa. Emang kejadian apa sih namanya? Kecelakaannya itu gimana? Pas pulang sekolah itu dia mau pergi ceritanya terus dia kecelakaan di jalan sama pacarnya. Nah dua-duanya tuh meninggal. Sampai apa sih penasarannya gitu? Ya, Pak, mungkin enggak itu jikorin ya. apa gimana kan nggak tahu ya kita. Enggak, mungkin Enggak kayaknya- sampai penasaran gitu. Berarti itu korban tabrak lari gitu maksudnya apa? Ceritanya itu tabrak lari karena yang nabrak itu belum ketahuan pas itu. Mungkin kalau sekarang udah sih. Soalnya tuh kayak ditabrak truk gitu loh. Langsung meninggal di tempat. Mungkin kalian dikasih Nah, lihat iya tuh lagi. kayak negor kalian. Iya, mungkin mungkin. salah satu dari kalian ada yang punya salah kayak atau ninggalin Punya utang gitu. ninggalin utangnya bagaimana gitu. Ya nggak Jangan, tahu kan. guys. Maksudnya kalau aku pribadi sih nggak kenal banget, cuma tahu namanya aja. Sekedar kenal doang gitu. Kalau aku itu aja sih pengalaman hororku selama hidup. Soalnya Tapi kan aku itu- juga bukan Indihome atau Indomie. Indomie. Seleraku dong. Tapi ternyata anak kokonut juga bisa ini ya neror-neror ya anak kokonut. Apa tuh? Coconut. Oh, anak pramuka. Lanjut aja deh, mungkin kamu punya nggak Fur cerita horor? Kalau aku sih bukan tipe orang yang apa ya? Yang, Percaya hal mistis. Ya pasti percaya sih, percaya. Kalau gitu kan apa sih kehidupan itu tuh juga pasti ada sangkut pautnya juga nih. Ya berdampingan kan kita kan alamnya. Nah, tapi kalau aku diliatin atau apa sih belum pernah kejadian dan aku nggak mau. jangan sampai. Jangan. Nah, tapi dulu aku tuh pernah apa sih namanya tahu video unggahan di salah satu akun media sosial Twitter. Itu dia tuh ngunggah sebuah video yang isinya itu tuh kayak apa ya storytelling gitu, tapi storytellingnya abang ojol. Jadi abang ojolnya itu tuh kebetulan dia itu tuh kerja part time di salah satu warnet di Jatimulyo di daerah Tembalang. Semarang ya? Iya, Tembalang. Ya. Nah, dia itu tuh waktu itu tuh katanya lagi apa sih namanya
dapat jam shift itu tuh dari jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Nah, ya biasanya gantian sama temennya di jam 6 pagi, selesai jam 10 malam itu. Nah, waktu dia mau pergantian shift di jam 10 malam itu, dia tuh dapat orderan dulu di ojolnya. Jadi ada orderan ke daerah Bulusan. Terus dia bilang dong sama temennya, kalau misalkan tolong jagain bentar gitu kan ya. Soalnya lagi dapat orderan gitu, mau nggak gitu. Kata temennya iya, ya udah ngiyain. Akhirnya dia ngantar ambil orderan itu. Dia selesai nganterin penumpangnya di daerah Bulusan, dia pulang nih mau balik ke warnetnya lagi. Waktu mau balik ke warnet, nah di makam daerah Bulusan itu, dia itu tuh ketemu laki-laki gitu loh. Ketemu laki-laki yang laki-lakinya itu tuh kayak berhentiin dia. Iya, bener hentiin dia namanya. Bener banget. Itu mungkin kena angin ya guys ya. Karena namanya juga itu ya, kita pasti punya empati gitu kan ya, sama udah malam-malam sekitar jam 11-an gitu ada laki-laki ketemu di pinggir jalan gitu, pasti kan disamperin kan. Nah, ojolnya akhirnya nyamperin laki-lakinya itu kan posisinya. Waktu disamperin juga katanya laki-lakinya itu tuh, mas-masnya itu tuh mau pulang di daerah Sedang Mulyo. Nah, akhirnya si ojolnya bilang, ya mau gimana gitu. Terusan Bang Ojol itu bilang kalau misalkan nyaranin kalau emang mau order ojek itu pakai aplikasi aja gitu. Tapi karena mas-masnya itu katanya nggak bawa HP atau handphonenya mati gitu kan, dan keadaan mati power. Nah, si ojolnya itu tuh bilang boleh, tapi itu tuh kalau misalkan di luar aplikasi bayarnya bukan 2 kali lipat sih, lebih gitu loh. Nah, akhirnya si ojolnya katanya bilang kasih bayar aja 20.000 gitu. Nah, waktu akhirnya masnya tuh ngiyain gitu kan, akhirnya dianterin deh ke Sedang Mulyo atau Sedang Gua gitu, daerah bawah. Nah, itu kan lewat Segar Bencah kan di jam malam-malam gitu berdua. Terus lewat di daerah Pasar Meteseh. Nah, waktu sampai Pasar Meteseh, maju dikit itu tuh si ojol itu bilang kalau misalkan dia itu tuh ngelihat ibu-ibu di pinggir jalan gitu kan. Ibu di pinggir jalan kayak kasihan gitu. Ojolnya bilang, udah jam segini, kasihan ya Pak gitu. Ngobrol di ojolnya sama mas-masnya itu. Kasihan, udah jam 9, itu cewek gitu loh, ibu-ibu. Ini keluarganya di mana, kok nggak ada atau gimana gitu kan. Nah, si masnya itu tuh langsung ngerespon Kang Ojolnya gitu. Dia ngerespon gini, lah masnya lihat ibu-ibu tadi gitu. Nah, Kang Ojolnya bilang kalau misalkan iya ngelihat, emang masnya nggak ngelihat gitu kan. Lah, masnya saya juga ngelihat mas gitu. Si ojolnya juga lah iya gitu kan, artinya berarti manusia gitu loh orang. Si ojolnya ngelihat, masnya belakang juga ngelihat. Nah, habis itu tuh masnya itu bilang kayak dia nekenin lagi. Lah, saya lihat karena dia itu tuh sama kayak saya gitu loh. Sejenis kayak lah takut dong langsung kan. Ojolnya bingung. Maksudnya gimana gitu. Langsung gak ada jawaban dari masnya itu kan. Karena gak ada, si ojolnya langsung dia kayak ngelihat entah itu spion atau dia ngelihat ke belakang, ternyata bener dia nggak ngeboncengin siapa-siapa di situ. Dia beneran nggak ngeboncengin siapa-siapa akhirnya. Ya dia karena takut ya dia nggak berani buat putar balik. Akhirnya dia langsung lurus lewat di SMP 33 itu, balik lagi ke warnet tetepan. Cuman nggak berani lewat yang jalannya tadi itu. Dan karena apa ya? Kebetulan aku kan biasanya kan kalau main kan sama temen aku kan juga di Tembalang, dan aku kadang juga kalau mau pulang karena kebetulan rumah aku di daerah Pecanggading, jadi aku biasanya lewat jalan itu. Jadi sekarang parno sih kalau lewat itu. Tapi ya, cuman belum pernah di itu. Ini sih yang muncul buat aku tanyain. Kira-kira tuh Kang Ojolnya sama mas-masnya ngobrolin apa aja ya? Iya, mungkin ngobrolin itu doang sih ya. Tapi kurang tahu sih. Kalau itu saya Kang Ojolnya cuma nyeritain dari POV dia itu doang. Kalau bisa diajak ngobrol kayak emang itu setannya random banget. Iya. Soalnya kan dari awal jalan sampai pasar itu kan berarti jauh dong jaraknya. Enggak sih, deket sih kalau misalkan dari makam Bulusan ke ke Pasar Meteseh. Tapi tuh selama perjalanan ngobrol nggak Mas Ojolnya? Ya nggak tahu, aku kan bukan ojolnya. Coba kamu tanya ojolnya nanti. Iya, nanti di DM aja deh ojolnya.
Terus karena apa sih namanya? Ini kan bukan cerita dari inti kita ya guys. Inti cerita kita itu sebenarnya itu tuh kisah dari Lawang Sewu. Itu tuh kayak apa ya? Kisah apa sih namanya? Yang paling Kejadian populer. nggak terlalu populer sih ya kayaknya. Legend di Semarang. Tapi itu cerita legend dari Semarang yang kebetulan ada 3 atau 4 gitu mahasiswa sama dari kampus yang jas kuning ya Almednya. Gak usah kita Apa tuh? sebutin. Iya, nggak usah disebut, Kalau pasti nggak udah mungkin tahu ya. ya. Iya. Pasti udah tahu. Jadi ini kisahnya tuh kejadiannya tuh di Lawang Sewu. Coba deh, Prit, kamu aja yang cerita. Oke, aku ini storytelling ya. Aku juga referensinya ngebaca dari salah satu pengalaman tadi ya. Ceritanya mas-mas yang berjas kuning. Cerita tuh gini, dia tuh punya temen kan, berteman kayak kita gitu loh, kayak circle-an. Iya sih. Itu kurang lebih 4 orang, 2 orang cewek, 2 orang cowok gitu kan. Nah si mas ini tuh ceritanya gini, diajak main sama temennya yang cowok ke kosan adiknya temennya gitu, jadi kosan cewek gitu kan. Nah waktu itu di kosan si adiknya tuh ngenalin kalau punya temennya satu. Nah yang dikenalin ini ternyata temennya ya punya kelebihan buat tahu hal-hal kayak gitulah. Iya. Boom gitu ya. Indomie. Pokoknya gitu. Nah, terus sempat tuh mereka namanya anak lagi nongkrong ya, teman-teman lagi nongkrong tuh mereka ngebahas tentang ya kayak hal yang mistis-mistis atau berbau horor kayak kita Ya, gini. kayak Emang kita cerita mistis yang pernah dialamin gitu ya. mm-mm. Karena Nah, random. ternyata topik yang mereka bicarain itu nggak lain tentang Lawang Sewu. Nah sebelumnya kan Lawang Sewu dulunya tuh kayak masih apa ya? Kayak bangunan terbengkalai nggak sih? Masih ada rumput-rumputannya. Sebenarnya nggak terbengkalai, cuman Belum karena dikelola. waktu dulu belum terlalu yang apa sih dikelola famous banget gitu gitu loh, kan ya. belum Jadi tempat wisata. masih keadaannya ya agak mungkin dari situasinya yang masih bukan kotor sih ya, kayak masih ada rumput-rumput panjang dan Kurang terawat gitu. kurang terawat lah. Nah, setelah itu kayak mereka tuh mutusin buat ini, apa namanya? Main ke Datang. sana, main ke sana datang. Dan ternyata waktu mereka udah sampai di sana kan mereka disambut sama bapak-bapak apa namanya? Tour guide. Bapak-bapak tour guide-nya kayak ditawarin lah, Mbak mau kemana? Boleh saya ini temenin, boleh saya pandu gitu kan. Nah, mereka akhirnya menyetujui lah tawaran dari bapak tersebut kan. Terus mereka tuh kayak apa sih tujuannya tuh sebenarnya mau ini keliling ke ruang bawah tanah kan. Nah sebelum mereka masuk ke ruang bawah tanah kan mereka naik ke lantai 2 dulu. Nah lantai 2 itu mereka udah disambut kayak ini kan apa namanya tiang gitu loh, penyangga. Iya. Yang di Lawang Sewu itu kan. Iya, terus di situ tuh bapaknya ngejelasin kan ini tempat Udah apa, kebayang. tempat apa gitu. Waktu di lantai 2 itu kalian tahu nggak yang bagian ini kayak ada jendela besar, mozaik besar itu loh. Iya, yang di sebelah Di gedung yang sebelah kanan yang dekat apa sih namanya, kalau misalkan kita ngeliat tuh bisa ngeliat itu loh Tugu Muda. bisa langsung. Iya nggak sih? Iya kan? Iya, Kalau nggak bisa salah. lihat Tugu Muda. Nah, di situ tuh temennya yang tadi ya, yang punya kelebihan tersendiri, kayak udah ngerasa Indigo. gitu loh, ngerasa Janggal gitu ya, ngerasa sih, janggal kan. Kayak dia bilang sama temennya tuh, di situ ada ini, ada apa namanya? Kayak noni-noni gitu loh. Noni-noni sama karena itu kan emang ya sih di situ kan biasanya tempat noni-noni Belanda ya. Terus Katanya. setelah itu kan dia kayak lanjut ke ruangan ini, kayak aula besar Iya, gitu yang- kan. Heeh. Yang itu aulanya itu emang sebenarnya tuh dulunya katanya sih itu tuh penjara apa ya? Bukan penjara. jongga Kalau apa penjara aula itu berdirinya sih? tempat dansa, katanya aula dansa katanya. Oh, yang iya. yang penjaranya tuh Yang di ini. bawah tanah? Bukan. Bukan. Deket ini, apa namanya? Tangga. Masih tetap yang tapi Tangga deket yang muter itu yang loh. gedungnya ada tangga muternya itu loh. Nah, di situ itu kayak bukan penjara sih, tapi tempat penyiksaan jongkok gitu loh. Jadi tuh tadi ya yang temannya yang bisa lihat kayak gitu, dia tuh ngelihat katanya banyak orang-orang kayak tua mukanya pada lebam-lebam gitu kan. Dia posisinya tuh duduk jongkok gitu sambil nekuk lutut kan, kayak ya Iya. tau lah orang kesiksa tuh gimana gitu. Dan dia kayak udah makin gak kuat gitu kan. Terus mereka berjalannya lanjut ke ini lantai 1. Nah di lantai 1 itu si siapa temannya tadi Yang IndiHome. langsung refleks tuh, dia tuh langsung keluar
keluar dari area langsung lari gitu kan. Terus salah satu temennya mas-mas tadi kan ya ngejar toh, biar apa maksudnya Kenapa ini kenapa gitu? gitu Iya. kan. Tanya kan. Tapi sebelumnya mereka masuk ke sana, bapaknya tuh udah kayak ngingetin gini. Sebelum kita mau jalan-jalan nih ya di sini, saya mau nanya di sini ada nggak yang bisa lihat kayak gitu atau ngerasain Yang peka. pokoknya IndiHome yang peka. punya apa sih indra keenam, Ya, mata batinnya kebuka. Mereka nggak ini, Nggak ngaku. nggak ngaku, masih nutupin gitu loh, masih nutupin dalam artian nggak mau ngasih tahu, ntar kesannya dikira sombong apa gimana gitu kan ya. Terus Iya. ya udah mereka lanjut aja gitu kan ya saking penasarannya. Terus bapaknya mau nemenin lah, gara-gara temennya tadi yang satu udah nggak kuat sama energinya kan, ya tahu sendiri loh energi beda alam tuh rasanya tuh panas. Aura negatifnya pasti Muncul kekumpul. pas di situ. Apalagi di situ kan ruangan yang apa sih namanya yang katanya dulu itu sebagai tempat penyiksaan dan lain-lain. Itu pasti kayak aura negatifnya benar-benar yang pure sampai Ya jadinya di sini aja mereka panas dingin. mereka nggak sampai di ruangan lorong bawah tanah itu kan langsung keluar kan ya, yang temannya satu, terus mereka juga nyusul dong otomatis keluar. Terus bapaknya nanya, mbak kenapa tadi nggak bilang kalau mbaknya bisa tahu, kalau misal bilang kan nanti saya bisa bantuin, dalam artian bantuin tuh kayak gimana ya, magerin gitu loh. biar nggak apa ya, nggak kena aura negatif yang di sana gitu kan. Masih Iya. ada tamengannya gitu loh, masih kuat gitu loh dianya. Terus ya udah, terus mereka ya minta maaf ya atas kelalaian mereka, terus pulang. Dan sampainya di rumah tuh si temannya itu tuh bilang sama yang lain, katanya gini, padahal loh kita main ke Lawang Sewu tuh aku nggak bilang sama bapakku, tapi kok bapakku malah nanya gini, ngapain main ke Lawang Sewu. Jadi mereka nggak ada yang bilang, tapi bapaknya tuh udah tahu sendiri gitu loh. Jadi menurut aku kayak kemampuan mereka tuh Kemampuan dia dia Turun tuh cewek turun dari orang tua. keturunan. Ya mungkin tapi emang nggak sih kalau misalnya kayak gitu keturunan, Ya ada juga. karena mungkin orang tuanya juga kebuka Jadi anaknya juga keikut gitu loh. tapi aku sendiri ya baru tahu sih kalau ada ruangan lorong bawah tanah. Emang kok kamu yang Iya, anak kalau Semarang kok? misalkan emang dulunya emang ada, iya sekarang sampai udah sekarang nggak masih boleh. ada, cuman emang nggak boleh, nggak ada akses lagi buat ke sana. Tapi dulunya emang ada, aku sempat denger doang sih. Soalnya aku ke bawah tanahnya Lawang Sewu tuh juga belum pernah. Sama aku juga pas di situ cuma yang di lantai dasarnya saja. Iya kan, kalau ke bawah tanah belum pernah. Lagian itu bawah tanahnya tuh kayak apa ya? Itu tuh kalau nggak salah penjara berdiri atau apa sih dulunya? penjara Iya kan, jadi Terus nggak ya, boleh. Jadi kalau misalkan ke dari sana. cerita mereka tadi tuh, mereka namanya orang jalan-jalan ya pasti ada foto lah. Mereka tuh Iya. sempat foto, dan fotonya katanya ada itu noni-noni Iya, Belanda yang ngikutin gitu ya? ngikut foto dia. Kalau yang itu aku belum baca fullnya sih, tapi ternyata ada. Ya kan juga. di situ dulunya Yang juga dipakai Belanda gitu kan ya. Jadi mungkin Iya sih. Lawang Sewu kan itu kan emang peninggalannya. peninggalannya pertempuran 5 hari di Semarang. Takut. Jadi pasti ada. Tapi kan ini kan apa sih namanya? Kita kan lagi ngebahas cerita dari itu ya, mahasiswa Almet Kuning. Nah, Kalian juga tahu nggak sih kalau misalkan yang itu kisah dari dosen iya, di dosen Almet gaib Kuning. dari Almet Kuning. Kalau nggak salah dari itu nggak sih Fakultas Ekonomi? Iya, yang Iya Almet kan? Kuning juga kan. Iya, di 2017 atau 2018 gitu. Tahunnya juga sama kan kayak ceritanya Iya. yang tadi masnya itu. Berarti ini yang horor ceritanya di Almet Kuning semua ya? Mungkin Nggak sih? bisa next episode ya. Iya. Soalnya Kebetulan waktunya udah mewet banget nih ya. Terus ini kan Ini- udah sore banget nih. Iya. Apalagi malam Jumat, woy. Kita cerita Ngeri banget. horor-horor. Kalian Iya, nggak Terus buat teman-teman yang mau Jadi parno. ngirim case atau cerita-cerita horornya, boleh banget DM ke akun Instagram kita di @mirror_podcast_. nanti bakal kita bawakan di episode selanjutnya. Oke guys, jadi itu tadi adalah cerita dari pengalaman kita tentang kejadian-kejadian horor yang pernah kita alami serta kita tahu di kota Semarang. Jadi menurut kalian bagian mana sih yang paling horor atau paling menyeramkan? Komen di bawah ya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian episode kali ini. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.